Om Swastiastu, Bolin, apa kabarnya hari ini? Om Swastiastu Budayu, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Budayu hari ini? Saya juga baik-baik saja hari ini. Baik, Bolin. Hari ini kan Bolin akan melaksanakan proses coaching ya. Jadi Ibu berperan sebagai coach dan saya sebagai pengamat atau observer. Nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dari observasi yang nanti saya gunakan ya untuk menentukan indikator ketercapaian tujuan. Itu yang pertama, Bu Olin tentu sudah memahami prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama itu kemitraan. Jadi kedudukan kita sejajar dengan coaching. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian Bu Olin juga sudah tahu bagaimana sikap kita sebagai seorang coach, yaitu hadir secara penuh atau yang disebut dengan present, kemudian mendengarkan aktif, terlepas dari asumsi atau judgement, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saat proses coaching, alur tirta jangan lupa Bu Olin harus terlaksana ya Bu, yaitu yang pertama tentu kita menanyakan tujuan dari percakapan tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab dari rencana tersebut. Seperti itu Bu Olin. Ya. Baik Budayu, semoga kegiatan hari ini, kegiatan coaching yang saya lakukan dengan coaching dapat berjalan dengan baik ya Budayu ya. Semoga ya, tapi saya ingin bertanya lebih lanjut lagi ya. Jadi kalau sekarang proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah proses mendengarkan secara aktif dan terlibat. Terhindar ya Bu ya? Menurut saya, kegiatan hari ini saya ingin mengembangkan proses mendengarkan dan secara aktif dan terhindar dari asumsi serta judgement dari coaching. Baik, itu yang ingin dikembangkan ya Bu Olin. Nah, kira-kira indikatornya seperti apa ketercapaiannya ketika Bu Olin sudah mendengarkan dengan aktif dan tidak menghindari judgement atau asumsi tersebut. Kira-kira apa indikatornya? Saya sih ingin indikatornya itu berjalan dengan baik, yaitu coach dapat menyampaikan masalahnya dengan nyaman dan saya dapat tetap objektif dalam menyiapkan. Apa kira-kira Bu Ulin? Indikator yang ingin saya capai itu adalah coach dapat menyampaikan masalahnya dengan nyaman dan saya dapat tetap objektif dalam menyikapi permasalahan dari coach saya, sehingga dapat menggali permasalahan yang ada, dan begitu coach dapat menemukan solusinya, itu akan sangat lebih bagus lagi. Baik, ini indikatornya coach dapat menyampaikan permasalahannya dengan nyaman dan Ibu dapat menggali lebih banyak informasi untuk menyelesaikan masalah ya Bu ya. Kemudian baik, semoga dapat berjalan dengan lancar ya Bu Olin dan permasalahan dapat tergali dengan maksimal sehingga menemukan solusinya bersama. Baik, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik ya Bu. Ya, semoga ya Budayu ya. Om Swastiastu Bu Olin, selamat siang. Gimana kabarnya Bu Olin? Om Swastiastu Bu Juni, selamat siang. Kabar saya baik. Bu Juni bagaimana? Baik Bu Olin. Iya. Bu Olin, Ya. saya lagi bingung nih, kelas saya kok susah banget diatur. Anak-anaknya ribut terus. Kemudian fokusnya kurang. Saya juga sudah coba berbagai cara, tapi tetap saja siswanya seperti itu. Oh begitu ya Bu Juni ya.
saya mengerti sekali rasanya. Mengelola kelas memang butuh kesabaran dan juga strategi yang tepat. Tapi jangan khawatir ya Bu Junia, kita bisa cari solusinya bersama. Ya, terima kasih Bu Olin. Saya butuh banget masukan dari Bu Olin. Baiklah Bu Juni, untuk mulai boleh saya tanya strategi apa saja yang sudah Bu Juni lakukan selama ini? Saya sudah coba atur tempat duduk, kemudian buat kesepakatan kelas, dan bahkan saya memberikan konsekuensi kalau mereka ribut karena melanggar kesepakatan kelas dapat tenang hanya sebentar. Namun setelah itu pasti ribut lagi Bu. Jadinya tidak mempan kesempatan kelasnya Bu Olin. Begitu ya Bu Juni ya. Dari yang Bu Juni ceritakan, sepertinya kita perlu gali lebih dalam lagi ya Bu Juni ya. Selain strategi yang sudah Bu Juni coba, apa yang menurut Bu Juni menjadi penyebab utama kelas Bu Juni itu ribut atau bising? Mungkin karena materi pelajarannya kurang menarik ya Bu. Mungkin cara saya mengelola kelasnya juga kurang menarik gitu ya Bu Olin ya. Oh, mungkin itu bisa jadi salah satu faktornya ya Bu Juni ya. Nah, bagaimana dengan interaksi Bu Juni dengan siswa? Apakah ada hal yang perlu kita perbaiki? Mungkin saya kurang tegas Bu Olin. Terus kadang-kadang saya juga kurang sabar dalam menghadapi mereka Bu. Oke, tidak masalah sih sebenarnya Bu ya. Semua guru pasti pernah mengalami hal tersebut. Nah, sekarang mari kita coba buat rencana bersama dulu untuk mengatasi masalah ini. Dari permasalahan yang Bu Juni sampaikan, penyampaian materi yang kurang menarik, kemudian yang bisa kira-kira dilakukan untuk menangani hal ini itu apa saja? Apa Ibu pernah menggunakan media yang beragam selain yang Ibu lakukan? Iya Bu. Saya sih sering menggunakan metode ceramah dan membaca saja Bu. Saya akan variasikan dengan PowerPoint dan video yang mungkin yang bagus, yang bisa menarik perhatian siswa, minat siswa, gitu Bu ya. Mungkin itu ide yang bagus ya Bu ya. Atau mungkin dengan melakukan memberikan hal-hal yang lain misalnya seperti ice breaking gitu. Iya benar Bu. Saya akan minta bantuan pada Pak Doni untuk mengajarin saya Bu ice breaking Bu. Iya. Oh, bagus juga. Pak Doni ahli di bidang itu. Benar. Nah, satu lagi, bagaimana dengan yang Ibu katakan tadi? Ibu kurang tegas katanya, kan tadi kurang sabar. Kemudian bagaimana Bu mengatasi hal ini? Benar Bu, saya akan mencoba lebih sabar menghadapi perilaku anak-anak Bu, dan kenali apa penyebab mereka seperti itu, dan mungkin bisa melakukan segitiga restitusi gitu Bu. Baik, boleh. Itu rencana yang bagus Bu Juni. Nanti boleh diterapkan. Wah, terima kasih banyak sarannya Bu Olin ya. Saya merasa lebih tenang sekarang Bu. Iya, sama-sama Bu. Ingat kita semua sedang belajar dan berkembang ya Bu Juni ya. Jadi yang penting saling mendukung dan berbagi pengalaman itu sangat bagus sekali untuk kita memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Terima kasih Bu Olin ya. Terima Ya. kasih Bu Olin. Selamat siang Bu Olin. Iya. Baik Bu Olin, saya sudah mengamati proses coaching yang tadi Ibu laksanakan, dan Astungkara berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu Astungkara, terima kasih Bu Deni. Saya memiliki catatan-catatan untuk penilaian proses tadi, namun saya akan bertanya dulu deh sama Bu Olin. Jadi menurut Bu Olin itu apa yang sudah baik atau apa yang sudah memuaskan dari proses coaching tadi? Jadi menurut saya tadi saya melakukan coaching dan saya sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Kompetensi inti juga sudah saya
laksanakan, yakni mendengarkan aktif dan menghindari asumsi dan juga judgement dari si coach tersebut. Iya. Dari catatan saya juga Boleh sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Alur Tirta juga sudah saya perhatikan sudah terlaksana. Boleh sudah menunjukkan proses coaching yang baik. Jadi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan rencana aksi juga. Luar biasa Boleh. Semoga kedepannya dapat melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi ya. Iya, terima kasih Dayu. Nanti mohon juga bantuannya agar nanti apabila saya memiliki kendala dalam kegiatan coaching ini, nanti saya ingin pertimbangan Ibu juga untuk membantu saya agar coaching yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Ya, Bu ya. Ya, baik Bu Olin. Selamat ya. Swastiastu Bu Jeni. Swastiastu, Om Swastiastu, Bolin. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bu Jeni? Sehat, baik Bolin. Kalau Bolin bagaimana? Ya, astagfirullah, baik juga ya. Nah, hari ini Bu Juni akan melakukan proses coaching. Benar ya Bu ya? Benar Bu Olin. Nah, Ibu berperan sebagai coach. Iya, betul Bu. Iya, dan saya sebagai pengamat serta nanti ada Bu Dayu yang jadi coach ya. Oke. Nah, sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati coaching Bu Juni, saya nanti akan berdiskusi setelah melakukan kegiatan coaching. Namun sebelum itu saya perlu sampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dari observasi yang akan saya lakukan nanti ketika Bu Juni melakukan kegiatan coaching. Nah, untuk menentukan indikator ketercapaian tujuan, yaitu yang pertama Bu Juni tentu sudah memahami benar prinsip dari coach itu sendiri, ya Bu Juni ya. Nah, yang pertama Bu Juni tentu sudah memahami tentang kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi dari coach tersebut, ya Bu Juni ya. Nah, kemudian sikap seorang coach itu harus berjiwa present atau memiliki kehadiran yang penuh ketika melakukan kegiatan coaching. Selain itu, Bu Juni juga harus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya. Dan juga saat proses coaching, alur-tirta dapat terlaksana dengan baik. Di mana harus ada tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Siap Bu Olin, semoga coaching ini bisa terlaksana dengan baik. Ya Bu Juni, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang dirasa ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan proses mendengarkan aktif dan terhindar dari asumsi dan judgement Bu Olin. Oke, baik. Berarti indikator pencapaian yang Ibu Juni ingin capai itu adalah coach dapat menyampaikan permasalahan dengan baik, dengan nyaman, kemudian dapat tetap secara objektif dalam menyikapi permasalahan dari coach, kemudian dapat menggali permasalahan yang ada dari coach, sehingga dengan begitu coach dapat menentukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Seperti itu ya Bu Juni? Ya, benar Bu Olin. Indikatornya yang ingin dicapai yaitu coach dapat menyampaikan masalahnya dengan nyaman, dan saya juga tetap objektif dalam menyikapi permasalahan dari coach. Nah, kemudian sehingga dapat menggali masalah yang ada, sehingga dengan
begitu coach dapat menemukan solusi yang tepat untuk Baiklah Bu Juni, semoga hari ini kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan baik dan permasalahan dapat tergali dengan maksimal, dan si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan beliau. Kemudian nanti saya harap Bu Juni juga menyampaikan permasalahan pada saat proses coaching ini kepada saya ya. Setelah kegiatan coaching yang Ibu Juni lakukan pada Bu Dayu ya. Oke. Om Swastiastu dulu berarti. Ya, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Bu Dayu. Gimana kabarnya Bu Dayu? Baik Ibu, tapi sekarang saya lagi ada sedikit yang ingin disampaikan ke Ibu. Oh gitu ya. Bagaimana Bu Dayu? Bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya lagi bingung nih. Kelas saya kok susah banget ya diatur. Anak-anaknya ribut terus, susah fokusnya. Saya udah coba berbagai cara, tapi masih saja begitu. Oh begitu ya Bu Dayu. Saya mengerti sekali rasanya. Mengelola kelas memang butuh kesabaran Bu Dayu dan strategi yang tepat. Tapi jangan khawatir, kita bisa cari solusinya bersama. Iya, terima kasih Bu. Saya butuh banget masukan dari Ibu. Baiklah Bu Dayu, untuk mulai boleh saya tanya strategi apa saja yang sudah Ibu lakukan atau coba? Iya Bu, saya udah mencoba beberapa hal. Misalnya, saya sudah coba atur tempat duduk, udah buat kesepakatan kelas, dan bahkan saya memberikan konsekuensi kalau ada anak yang melanggar kesepakatan tersebut. Tapi kelasnya mau dia disiplin tapi sebentar, kemudian setelahnya lagi dan ribut, jadinya tidak mempan kesepakatan kelasnya Bu. Oh begitu ya. Nah, dari yang Bu Dayu ceritakan, sepertinya kita perlu gali lebih dalam lagi Bu ya. Selama strategi yang sudah Bu Dayu coba, apa yang menurut Bu Dayu penyebab utama kelas tersebut seperti itu? Apa ya? Mungkin karena materi pelajaran saya kurang menarik ya, atau penyampaian saya yang kurang menarik di kelas, sehingga anak-anak menjadi cepat bosan ya. Itu bisa jadi faktornya Bu Dayu. Nah, bagaimana dengan interaksi Bu Dayu dengan siswa? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki Bu Dayu? Iya ya Bu, mungkin saya yang kurang tegas ya menindak anak-anak, atau mungkin saya yang terkadang kurang sabar sehingga cepat menjadi marah dalam menghadapi mereka. Tidak masalah Bu Dayu. Semua guru pasti pernah mengalami hal yang sama. Nah sekarang mari kita coba buat rencana bersama untuk mengatasi masalah ini. Dari permasalahan pertama yaitu menyampaikan materi yang kurang menarik. Nah apa yang bisa Ibu Dayu lakukan dalam hal ini? Apakah Ibu pernah menggunakan media yang beragam misalnya atau yang lainnya? Jarang sih Bu, saya lebih sering menggunakan metode ceramah ya, paling sering, dan juga menyuruh anak-anak untuk membaca. Tapi mungkin itu bagus ya menurut ide dari Ibu, bahwa saya harus membuat materi pembelajaran menjadi lebih beragam ya. Ya mungkin saya akan membuat video atau membuat PowerPoint ya Bu ya. Itu ide bagus Bu Dayu. Atau mungkin dengan melaksanakan ice breaking Bu Dayu yang bervariasi, kemudian PowerPoint dan video-video lainnya, itu mungkin bisa Bu Dayu. Oh iya, mungkin ditambahkan dengan ice breaking ya Bu ya. Bagus Bu Dayu. Iya. Oh iya, saya akan minta bantuan Pak Doni untuk ini dia bisa barangkali ya. Bagus Bu, Pak Doni ahli bidang itu ya Bu. Nah satu lagi, bagaimana dengan yang Ibu katakan tadi, Ibu kurang tegas dan kurang sabar ya Bu. Nah gimana untuk bisa mengatasinya itu Bu? Benar-benar. Untuk itu saya akan mencoba lebih menahan diri ya Bu, lebih bersabar menghadapi perilaku anak-anak yang seperti itu, dan menemukan apa sih penyebabnya mereka, kenapa mereka bersikap seperti itu. Atau mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi ya. Wah, terima
membuat media pembelajaran yang lebih beragam dan lebih bersahabat lagi Bu ya. Iya, sama-sama Bu Dayu. Ingat Bu Dayu ya, kita semua sedang belajar dan berkembang. Yang penting kita saling mendukung dan berbagi pengalaman. Itu saja Bu Dayu. Iya, benar sekali. Semangat Bu Dayu ya, semoga sukses Bu Dayu. Baik Bu Juni, setelah tadi saya mengamati kegiatan Bu Juni melakukan coaching bersama Bu Dayu, Astungkare kegiatannya sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Bu Juni ya. Ya, terima kasih Bu Olin. Astungkare tadi sudah coachingnya sudah terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan alurnya. Baik, ini ada beberapa sedikit catatan yang tadi saya lakukan ketika Bu Juni melakukan proses coaching bersama Bu Dayu. Nah, namun ada bertanya apa Bu Juni saat melakukannya itu sudah merasa baikkah? Apa memang ada yang canggung atau mungkin ada yang kurang dari kegiatan coaching yang Bu Juni lakukan? Dalam kegiatan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching Ibu Olin. Nah, kemudian kompetensi inti juga sudah saya laksanakan, mendengarkan aktif dan menghindari asumsi dan judgement Bu Olin. Oke, benar sekali ya Bu Juni ya. Ya. Untuk ketercapaian indikator tujuannya Bu Juni juga sudah tadi terlaksana dengan baik. Nah, alur tirtanya juga sudah sesuai. Dalam melakukan proses coaching tadi itu sudah sangat nyaman sekali Bu lakukan. Kemudian Om Swastiastu Bu Dayu. Om Swastiastu Ibu. Selamat siang Bu Dayu. Bagaimana kabarnya Bu Dayu? Baik, Bu gimana? Baik, Bu Dayu. Sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian dalam kegiatan coaching kita hari ini. Nah, kemudian coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, saya akan mengawali dengan pertanyaan yang pertama ya. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu Dayu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh. Ya. Bagaimana saya hadir sepenuhnya saat proses coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini yang Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu Dayu. Nah, kemudian lanjut dengan yang kedua, posisi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu Dayu dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, secara spesifik itu bagaimana saya mampu mendengarkan aktif tanpa asumsi dan judgement, dan juga bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Nah, ini yang ketiga Bu Dayu. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu Dayu? Ya, dengan mendengarkan aktif, saya jadi lebih tahu apa sebenarnya permasalahannya, kemudian menemukan atau mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut bersama coaching. Ya, bagus sekali Bu Dayu. Nah, baiklah Bu Dayu, kalau begitu ya silakan Bu Dayu lakukan coaching ya bersama coachingnya ya. Silakan Bu Dayu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Dayu.
Ya. Swastiastu Budayu. Swastiastu Bu Olin, bagaimana kabarnya? Baik Budayu, Budayu bagaimana? Baik juga. Bagaimana Bu Olin? Kenapa tumben? Ini Budayu, saya lagi bingung. Di kelas saya kok semua siswa itu kadang ribut terus ya. Anak-anak itu susah fokusnya. Saya udah coba berbagai cara sih sebenarnya Budayu, tapi masih saja seperti itu. Oh seperti itu ya Bu Olin ya. Saya mengerti sekali sih rasanya mengelola kelas memang butuh kesabaran dan strategi yang tepat ya. Ini kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol anak-anak kemudian menjadi yang kita bisa. Baik Budayu, terima kasih ya. Saya butuh sekali masukan dari Budayu terkait masalah yang saya hadapi. Baiklah Ibu. Ya, untuk mengidentifikasi permasalahan yang benar-benar kita mulai dari pertanyaan itu dulu ya Bu ya. Untuk menangani hal tersebut ketika siswa ribut, strategi apa saja yang sudah Ibu Olin lakukan untuk menangani hal tersebut? Waktu awal pembelajaran itu saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa saya. Kemudian apabila ada yang melanggar, sudah juga saya berikan masukan dan juga konsekuensi menggunakan alur Konsekuensi itu ya. kemudian kesepakatan kelasnya sudah, terus tapi sebentar saja sih lagi juga ribut, nggak mempan gitu loh Budayu. Cuma tenangnya cuma sebentar gitu Iya, ya, iya. kemudian ribut-ribut lagi. Oke. Dari yang Bu Olin ceritakan, sepertinya kita perlu gali lebih dalam lagi ya, kenapa seperti itu. Nah, selain strategi yang sudah diceritakan tadi, membuat kesepakatan kelas, dan memberikan konsekuensi, menurut Bu Olin, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama kenapa kelas menjadi sangat ribut? Menurut Bu Olin. Kalau menurut saya sih mungkin karena materinya mungkin ya kurang bervariasi. Mungkin cara saya mengelola kelas mungkin yang kurang menarik mungkin Budayu ya. Oh, mungkin itu menjadi salah satu faktor tentang pengelolaan kelas ya. Memangnya saat di kelas bagaimana interaksi Bu Olin dengan anak-anak? Mungkin pada waktu di kelas saya kurang tegas mungkin ya Budayu ya. Terus kadang saya juga kurang sabar menghadapi murid-murid saya. Ya tidak masalah sih Bu, terkadang seperti itu kita sebagai guru kesabarannya menjadi dikuras habis ya Bu ya. Semua guru pasti pernah mengalami hal yang sama. Nah sekarang mari kita coba buat rencana bersama untuk mengatasi masalah ini. Dari permasalahan pertama yaitu penyampaian materi yang kurang menarik menurut Bu Olin. Nah yang bisa kita lakukan untuk menangani hal itu seperti apa? Mungkin membuat Iya, media mungkin pembelajaran iya. lebih Iya Budayu. mudah. Mungkin saya harus menggunakan ya metode sama media yang beragam ya. Mungkin saya selalu menggunakan metode yang monoton, jadi saya mungkin harus menggunakan media yang bervariasi mungkin Budayu ya. Misalnya seperti apa Ibu rencananya yang lebih detail? Misalnya Ibu mau membuat apa? Mungkin saya mau membuat video yang bervariasi mungkin ya. Minta bantuan mungkin ya saya sama Pak Komang ya. Oh iya boleh. Membuat video atau Ibu bisa mencari video di YouTube bisa juga sehingga dapat bervariasi ya, beragam ya jadi materinya. Iya. Kemudian itu membuat video juga bagus, mendownloadnya di YouTube juga bagus, tapi kemudian ada beberapa hal yang mungkin
membuat kegiatan di kelas menjadi lebih menarik. Mungkin Ibu bisa menambahkan ice breaking atau membuat kuis dan lain sebagainya. Bagaimana iya. menurut Ibu? Oh iya Bu Dayu, itu juga bisa ya Bu Dayu yang memberikan ice breaking biar mereka tidak cepat bosan. Nah itu rencana yang bagus ya Bu Dayu ya. Nanti coba saya terapkan. Saya akan mencari video-video tentang ice breaking nanti mungkin di TikTok atau YouTube nanti ya Bu Dayu ya. Iya, mungkin seperti itu karena kita sekarang di zaman seperti ini ya, anak-anak cepat terdistraksi. Kemudian, nah tadi Ibu kan bilang bahwa kayak kurang sabar ya, kurang tegas ya sama anak-anak. Nah, menurut Ibu, gimana cara Ibu mengatasi sikap Ibu seperti itu? Mungkin saya akan menerapkan teknik stop pada anak didik saya ya. Kemudian saya juga melakukan kegiatan mindfulness, memberikan perhatian saya khusus memang. Tapi terkadang memang ada beberapa tugas yang biasanya ya yang membuat kita menjadi kurang fokus ya Bu Dayu ya. Nanti saya harap juga dengan menggunakan teknik mindfulness dan juga teknik stop ini saya juga bisa menjadi lebih sabar dalam menghadapi murid-murid saya ya Bu Dayu ya. Wah, itu rencana yang luar biasa Bu. Jadi teknik stop bisa membuat anak-anak lebih tenang, gurunya juga lebih sabar Bu ya. Iya, iya. Wah, bagus sekali. Wah, seperti itu. Semoga rencananya bisa berjalan ya Bu dengan baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Dayu ya. Dengan sharing ini saya jadi lebih menemukan solusi yang tepat. Baiklah Bu Dayu, luar biasa Bu Dayu ya. Tadi kegiatan coaching Bu Dayu sama coachnya sudah saya amati. Nah, kemudian sudah berjalan dengan lancar dan baik sekali Bu Dayu ya. Nah di sini prosesnya juga sudah sesuai tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya sudah sesuai. Jadi semoga untuk kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik Bu Dayu. Iya Bu, semoga. Ya, nah jadi ini sebelum pasca observasinya saya tutup, nah saya mau mengajukan satu saja pertanyaan Bu Dayu untuk Bu Dayu. Nah di sini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dayu kembangkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya, saya rasa kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan itu adalah yang pertama mendengarkan aktif. Ya, jadi saya terus berusaha untuk menjadi objektif, tidak memiliki asumsi pribadi dan juga tidak menilai atau menjudge coaching saya. Itu sekali luar biasa ya. Jadi begitu ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Dayu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, ya kemudian tidak melakukan ya judgement. nah Ya. adjustment ya itu Bu Dayu ya. Ya semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Nah itu saja Bu Dayu ya. Sekian, terima kasih atas waktunya Bu Dayu ya. Saya juga terima kasih Bu sudah menjadi observer terima seperti kasih saya. ya, terima kasih saja ya, selamat siang. Om Santi.